Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini kita akan ziarah ke makam Sunan Ampel Surabaya. Kita memasuki area parkiran bis peziarah Sunan Ampel. Tampak beberapa bis telah terparkir di tempat ini. Selanjutnya kita jalan kaki menuju makam Sunan Ampel dengan melintasi dua jalan raya. Kita memasuki pintu utama timur Masjid Ampel. Di sini kita akan disambut dengan pernak-pernik dan oleh-oleh khas wisata religi. Di sepanjang gang menuju masjid dan makam Sunan Ampel dipenuhi ini aneka ragam pernak-pernik yang dapat dijadikan oleh-oleh ketika kita nanti pulang. Sahabat-sahabat sekalian, kita sekarang tepat berada di depan Masjid Ampel. Kita belok kanan akan menuju makam Mbah Soleh. Di pojok masjid atau di barat laut dari Masjid Ampel ini dimakamkan jasad Mbah Soleh. Beliau adalah santri sekaligus abdi masjid yang bertugas sebagai pembersih masjid, yang dikenal sangat rajin. Suatu saat Mbah Soleh wafat dan jasadnya dimakamkan di samping Masjid Ampel ini. Kemudian sepeninggal Mbah Soleh tersebut, tampak masjid menjadi sedikit terabaikan kebersihannya. Maka berucaplah Mbah Sunan Ampel, andaikan Soleh masih hidup, tentu masjid ini akan tampak bersih dan rapi. Biidznillah, konon tiba-tiba sosok Mbah Soleh itu muncul dengan membawa peralatan kebersihan. Beliau membersihkan masjid dan sekitarnya hingga masjid nampak bersih. Sahabat sekalian, hingga pada saatnya Mbah Soleh wafat lagi, dan untuk kedua kalinya beliau dimakamkan di timur makam yang pertama. Namun Mbah Sunan Ampel selalu menyebut Mbah Soleh ketika melihat masjid kotor, belum ada yang membersihkan. Maka berdirilah sosok Mbah Soleh, hidup kembali dan berperan membersihkan Masjid Ampel tersebut. Menurut cerita, Mbah Soleh baru benar-benar wafat setelah Sunan Ampel wafat. Setiap wafat, Mbah Soleh selalu dimakamkan di samping makam yang sebelumnya. Karena meninggal hingga 9 kali, maka makamnya yang ada di samping Masjid Ampel ada 9. Sahabat, pemakaman yang paling besar di sebelah paling timur, itulah jasad Mbah Soleh kini berada. Baik sahabat, kita menelusuri jalan menuju ke makam Sunan Ampel. Tapi ini kita akan menyaksikan gentong-gentong berisi air yang sudah menjadi tradisi bagi masyarakat peziarah ke makam Sunan Ampel. Peziarah dari berbagai daerah menuju tempat ini. Ini ada air yang para peziarah biasanya tidak lupa untuk minum dari air gentong ini. Air tersebut diyakini sebagai pengobat segala macam penyakit oleh masyarakat.
Air itu sendiri diambil dari sumur peninggalan Sunan Ampel yang sekarang berada di dalam masjid. Selain itu, air Sunan Ampel konon juga diyakini bisa membuat wajah awet muda. Sahabat, selain menjadi salah satu masjid tertua di Indonesia, Masjid Ampel yang terletak satu kompleks dengan makam Sunan Ampel Surabaya ini menyimpan banyak cerita menarik. Salah satu cerita menarik dari Masjid Ampel ada pada penentuan arah kiblat awal pembangunan masjid tersebut. Salah satu cerita menarik dari masjid ini adalah tokoh Mbah Bolong. Mbah Sun Haji yang akrab dipanggil Mbah Bolong menjadi sosok yang sangat berjasa dalam penentuan arah kiblat Masjid Ampel. Julukan Mbah Bolong yang tersemat padanya bukan tanpa alasan. Ada sejarah di balik julukan Mbah Bolong kepadanya. Saat pendirian Masjid Ampel ini yang pertama, Mbah Sun Haji dipercaya oleh Mbah Sunan Ampel untuk mengatur letak pengimaman dan menentukan arah kiblat pada masjid tersebut. Tentu penunjukan Sunan Ampel kepada muridnya itu bukan tanpa alasan, karena konon Mbah Sun Haji dulunya merupakan nahkoda, sehingga profesinya itu pastinya membuat Mbah Sun Haji dinilai menguasai ilmu perbintangan dan ilmu falak. Sahabat, Mbah Sun Haji pun bekerja dengan tekun untuk menjalankan amanah dari Sunan Ampel tersebut agar arah sholat jamaah Masjid Ampel tepat ke Ka'bah. Tapi setelah pengimaman beserta masjid itu jadi, ternyata banyak orang yang meragukan pengimaman buatan Mbah Sun Haji. Mereka meragukan apa benar pengimaman buatan Mbah Sun Haji sudah sesuai arah kiblat. Tanpa banyak tindakan, Mbah Sun Haji kemudian menunjukkan bukti dengan melubangi pengimaman tersebut. Lubang yang dibuat Mbah Sun Haji itu ternyata membuat kaget teman-temannya yang meragukan atas apa yang ia lakukan. Secara mengejutkan, terlihat Mekah dengan Ka'bah di dalamnya pada lubang tersebut. Sahabat, kita sekarang menuju makam Sunan Ampel. Tampak beberapa peziarah telah memadati dan usai melakukan ziarah. Ini adalah pintu memasuki makam. Bernama asli Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat, Sunan Ampel lahir di Cempa sekitar tahun 1401 Masehi. Raden Rahmat datang ke Jawa diperkirakan sebelum tahun 1446 Masehi. Di Palembang, konon beliau memperkenalkan Islam pada Arya Damar, seorang raja muda di Palembang, dan Arya Damar tersebut disebut-sebut telah masuk Islam dengan nama Aryo Abdillah. Selanjutnya beliau menuju Tuban untuk bertemu ayahnya, yakni Maulana Ibrahim Asmorokondi, tepatnya di daerah Palang, Kabupaten Tuban. Sepeninggal sang ayah, Raden Rahmat meninggalkan kota Tuban dan berdakwah ke pelosok negeri dari Madura, Bima hingga Majapahit. Sekitar abad ke-15, Raden Rahmat tiba di Majapahit. Dia pun melakukan dakwah dan mengubah kebiasaan buruk di masa itu. Sahabat, konon oleh Raja Majapahit
beliau diberi hadiah di daerah Ampel Denta di Jawa. Di sana beliau membangun dan mengembangkan pondok pesantren untuk mendakwahkan Islam, sehingga di Ampel Denta ini pun menjadi sentra pendidikan Islam yang paling berpengaruh di Jawa pada saat itu. Nama Sunan Ampel diambil dari tempat di mana beliau menyebarkan dakwah Islam, yakni Ampel Denta. Sunan Ampel, sahabat-sahabat sekalian, dikenal dengan ajaran Moh Limo. Ajaran tersebut antara lain moh main, yakni tidak mau berjudi, moh ngombe, tidak mau meminum minuman keras, moh maling, tidak mencuri, moh madat, tidak menggunakan narkoba, dan moh madon, artinya tidak berbuat zina. Sahabat-sahabat sekalian, dalam buku Mengislamkan Tanah Jawa yang ditulis oleh Wiji Saksono, Sunan Ampel diperkirakan wafat pada tahun 1467 Masehi. Adapun dikisahkan pada buku Babat Tanah Gresik, Sunan Ampel wafat ketika bersujud di masjid. Sahabat, demikian perjalanan kami ke makam Sunan Ampel. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.